Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini aku mencoba untuk pembacaan energi dari weton Kliwon. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer. Pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak karena di sini menarik energi dari banyak orang. Bagi kamu yang mau personal reading, silahkan hubungi di kontak di deskripsi di bawah. Dan yang baru gabung di channel ini boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video-video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke. Di sini ada file A dan file B. Pilihlah dengan hati kalian. Kita akan mulai pembacaan untuk energi apa saja yang terbaca di file A. Oke, energi apa yang terbaca untuk weton atau pasaran Jawa Kliwon untuk beberapa bulan ke depan? Ini berlaku timeless, jadi kapanpun kalian menemukan video ini, aku harap resonate yang baik-baik untuk kalian. Oke, di sini ada High Priestess, lalu ada Nine of Cups, Two of Cups, Dead, the Fool, Temperance, Seven of Cups, Eight of Cups, the Magician, Strength, Nine of Wands, Nine of Pentacles, Four of Swords, dan Page of Cups. Oke, para pemilik pasaran Jawa Kliwon, tampaknya di sini kamu diminta untuk melakukan semua hal tetap di jalur yang sesuai, fokus ke tujuan kamu. Jadi dengarkan kata hatimu yang sudah dikirimi sinyal oleh semesta. Kamu harus melakukannya dengan berani, jangan ada ragu, jangan ada rasa takut dalam melakukan apa yang ingin kamu lakukan, karena kamu yang lebih tahu apa yang terjadi di sekitarmu. Jalani aja semua dengan keyakinan penuh. Selain itu, kamu tampaknya bulan ini banyak hal yang mulai terwujud. Jadi jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, tetap lakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan hatimu, dan tinggalkan semua hal yang kurang nyaman buat kamu. Kamu juga bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya
di beberapa bulan ini, tapi ingat tetap hati-hati, tetap rendah hati, jalani semua dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan ya. Kamu di sini juga diminta untuk menciptakan harmonisasi, baik itu dengan lingkungan kerja, dengan keluarga, dengan pasangan, atau dengan orang-orang di sekitarmu, agar kamu bisa mempunyai kenyamanan dan kebahagiaan. Kamu nggak perlu mencari kesalahan satu sama lain atau saling menjatuhkan ya. Tapi kamu di sini harus berproses bersama, saling memahami dan membangun harmonisasi agar kamu dan lingkunganmu, ataupun kamu dengan keluargamu atau kamu dengan pasanganmu ini bisa lebih saling memahami, saling menghargai, saling nyaman satu sama lain, dan tentunya akan mengakibatkan munculnya suatu kebahagiaan. Selain itu, ini merupakan fase penting dalam hidupmu. Kamu diminta untuk meninggalkan masa lalu. Kamu harus merubah segala hal. Kamu harus meninggalkan masa lalu. Bersiap untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Selain itu, ubah cara pikir, ubah cara pandang bahwa kamu akan mengalami hal-hal baik setelah apa yang harus kamu lalui, dan kamu juga harus mengorbankan baik itu secara fisik ataupun emosi untuk meninggalkan atau merubah sesuatu yang sudah berlalu, atau meninggalkan sesuatu yang sudah berlalu, dan ini akan membuat kamu jauh lebih baik ke depannya. Kamu harus melewati petualangan-petualangan baru. Di sini kamu juga harus memikirkan keputusan apa yang akan kamu ambil, karena di sini cukup banyak sekali peluang yang akan kamu hadapi dan kamu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu, kamu harus tetap tenang dalam mengambil keputusan, karena kamu akan menuju pertumbuhan ya. Dan kamu diminta untuk membalanskan atau menyeimbangkan di semua sektor. Belajarlah untuk nggak terlibat perselisihan dengan siapapun. Belajarlah untuk menyeimbangkan. Kalau ada gangguan, lebih baik diabaikan, biar kamu nggak kehilangan keseimbangan. Kamu harus mampu menguasai dirimu, kamu harus mampu tetap tenang, kamu harus mampu menyesuaikan diri, karena kamu akan bisa mencapai kepuasan hidup saat kamu sudah mampu untuk menguasai dirimu sendiri dengan cara berdamai. Selain itu, kamu harus mempertimbangkan semua sudut pandang. Kamu juga harus menjadi penengah atau penjaga perdamaian, dan kamu harus memilih strategi yang paling logis dan seimbang, dan hindari semua perselisihan. Dan kamu bisa memilih juga untuk di pekerjaan, kamu bisa memilih bekerja sama dengan orang yang mengedepankan perdamaian. Di sini di beberapa bulan ini memang tampaknya akan banyak peluang, tapi kamu harus berpikir realistis. Jangan terlalu mengambil banyak peluang yang akhirnya kamu nggak bisa melakukan secara maksimal, akhirnya membuat pekerjaan kamu semakin berantakan. Itu juga nggak akan membuat kamu berkembang, tapi akan semakin menjadi bumerang buat kamu yang akan menghancurkan kamu. Jadi kamu harus fokus pada satu hal terlebih dulu sampai kamu bisa
berdiri tegak dalam menjalankan apa yang menjadi tujuanmu ini, baru kamu bisa ambil peluang-peluang yang lain. Jangan melakukan hal-hal yang cuma menyita waktumu tanpa menghasilkan apapun. Jadi yang sudah berjalan itu yang harus kamu lakukan terlebih dulu. Kamu mungkin juga merasa berada dalam situasi yang salah. Ya. Situasi ini bisa berupa banyak hal, bisa di pekerjaan, hubungan cinta, kondisi kehidupan, kondisi keuangan. Mungkin kamu merasa hampa, kamu mencari sesuatu. Di sini yang perlu kamu lakukan, kamu harus menjauh dari situasi ini. Ada sesuatu yang salah yang sepertinya kamu nggak bisa menemukan apa yang kamu cari dalam situasimu saat ini. Sepertinya kamu perlu menjauh untuk situasi saat ini. Ambil langkah selanjutnya dengan yakin dan percaya diri. Dan kamu juga bisa mewujudkan apa yang menjadi impianmu menjadi kenyataan. Dan kamu harus menunjukkannya ke semua orang, baik itu sesuatu yang baru akan kamu lakukan atau yang sudah kamu lakukan. Lakukan tanpa ragu dan biarkan orang lain melihat apa yang menjadi kebiasaanmu, dan itu akan membawa perubahan dalam hidupmu. Selain itu, kamu di sini juga diminta lebih optimis, lebih tenang, lebih logis, ya. Kamu harus lebih sabar lagi, karena tampaknya di sini ada ujian yang cukup membuat kamu harus menahan dan harus membuktikan bahwa kamu ini sosok yang cukup tangguh. Selain itu, kamu juga diminta untuk bertahan. Mungkin kalau di pekerjaan kamu harus mempertahankan posisimu sekarang, atau mungkin kalau di percintaan kamu harus mempertahankan atau bertahan dengan pasanganmu yang sekarang. Di sini untuk mempertimbangkan atau mempertahankan sesuatu ini cukup penting, ya, karena ini akan berkaitan dengan masa depanmu. Untuk keuangan kamu di bulan ini tampaknya kamu nggak perlu khawatir, karena kamu sudah mulai mendapatkan hasil dari kerja kerasmu, dari kemandirian kamu. Akhirnya kamu bisa menikmati kemakmuran dan kenyamanan finansial. Selain itu, di sini kamu juga diminta untuk mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dekatkan diri kepada Tuhan, bermeditasi, atau melakukan hal-hal yang bisa bikin pikiranmu ini lebih tenang, lebih fresh, lebih bersemangat. Setelahnya itu penting untuk kamu lakukan sebelum kamu mengambil keputusan untuk langkah apa yang kamu pilih selanjutnya yang akan kamu raih. Jadi jangan biarkan kamu ini dikuasai energi negatif. Hilangkan pikiran negatif, ya. Buang pikiran negatif. Ini penting sekali untuk menentukan langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Selain itu, kamu juga diminta untuk berpikiran lebih terbuka, jangan ragu menunjukkan emosimu, percayai naluri dalam dirimu, dan terima pesan yang dikirim dalam dirimu. Selain itu, kamu harus mampu atau mau dan siap mempelajari hal-hal baru yang bisa membuat kamu lebih berkembang nantinya. Oke, kita lanjut untuk pile B.
file B untuk pas. Justice, ada Five of Cup, ada Three of Sword, lalu ada Three of Pentacle, lalu ada Ten of Sword, Four of Sword, King of Sword, Ten of Cup, Seven of Sword, Six of Sword, High Priestess, Six of Wands, Five of Pentacle, dan Six of Cup. Oke, di sini kamu diminta untuk bertanggung jawab dengan apapun yang sudah kamu lakukan. Tapi selama kamu berada di jalur yang benar, kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu ragu. Yang perlu kamu takutkan di sini hanya ketika kamu sudah melakukan sesuatu kesalahan, kamu harus mempertanggungjawabkannya dan mengakui segala kesalahan kamu. Tapi buat kamu yang kiranya bulan ini mencari keadilan, kamu bisa mendapatkannya. Mungkin ada rasa kecewa yang kamu rasakan, atau mungkin ada sesuatu dari masa lampau. Nah, di sini kamu diminta untuk segera move on biar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan di masa depanmu. Di sini juga tampaknya ada rasa sakit hati yang kamu rasakan. Ini bisa penolakan, pengkhianatan. Di sini yang harus kamu lakukan, persiapkan mentalmu untuk menghadapi segala hal yang menyakitkan dalam hidupmu. Karena ini semua diizinkan hadir dalam kehidupan kita agar kita lebih dewasa dalam menghadapi segala masalah dan bagaimana kedewasaan dan cara kita menyelesaikan masalah. Selain itu, kamu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang yang cukup bagus dan kamu juga bisa belajar dari mereka. Selain itu, hal yang menyakitkan ini mungkin datangnya nggak terduga, dan meskipun selama ini kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kalau nyatanya memang orang nggak suka, ya nggak suka aja. Atau bisa jadi ini memang sebuah karma yang harus kamu lalui. Jadi mau nggak mau kamu harus merasakan rasa sakit hati ini. Tapi di sini kamu jangan berpikiran negatif ya, karena bisa jadi memang ini akan ada hal baik setelah kamu melewati masa-masa yang menyakitkan ini. Ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, dekatkan diri kepada Tuhan, atau bisa juga kamu mengambil waktu untuk healing atau melakukan hal-hal yang kamu suka, yang bisa bikin kamu lebih tenang, lebih fresh, lebih bersemangat lagi setelahnya. Itu cukup penting, harus kamu lakukan sebelum kamu mengambil keputusan untuk langkah-langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Jadi jangan biarkan dirimu ini dikuasai hal-hal negatif ya.
rubah semua pikiran negatif, dan ini akan membuat masa depanmu jauh lebih baik. Bisa jadi ini berkaitan dengan seorang lelaki. Mungkin dia orang yang tenang, disiplin, cerdas, jujur, dan cukup berkuasa. Atau kalau kamu sendiri sebagai orang yang dimaksud, ini mungkin kamu diminta lebih tenang, lebih disiplin, lebih jujur, ya. Kamu juga rupanya mendapat support dari orang-orang yang kamu sayangi selama ini, dan kamu akhirnya bisa bangkit dari segala masalah, segala keterpurukan, dan kamu mulai dikenal banyak orang. Lakukan semua yang bikin kamu happy, tinggalkan semua yang bikin gak nyaman, dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, kamu juga perlu hati-hati nih, ya, dengan orang yang ternyata selama ini mengawasi kamu, selama ini ingin mengambil peluang dari kamu. Atau bisa jadi kamu akan mengalami penipuan atau kehilangan sesuatu. Kamu juga harus bergerak lebih maju, bergerak maju, mengatasi semua kesulitan, melakukan penyembuhan diri. Jangan stuck di posisimu sekarang. Kamu harus lebih maju, tinggalkan semua masalah, tinggalkan semua beban hidupmu. Kamu harus mempercayai nalurimu dan lakukan semua di jalur yang benar menurut kamu. Jangan dengarkan omongan orang. Fokus ke tujuan kamu, karena kamu ini yang lebih tahu, kamu yang lebih paham dengan apa yang ada di sekitarmu. Jadi lakukan saja semua dengan keyakinan penuh. Selain itu, kamu juga jangan terlalu membanggakan diri, tetap rendah hati. Bulan ini juga kamu akan mengalami kehilangan atau sesuatu yang menyakitkan, yang membuat kamu merasa sulit, bisa di keuangan, karir, ataupun kehidupan. Kamu bisa meminta tolong ke teman atau saudara atau orang-orang di sekitarmu yang peduli dengan kamu. Selain itu, kamu juga diminta untuk mengenang masa-masa di mana kamu tumbuh, di mana kamu merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan di waktu kamu masih anak-anak, ya. Atau mungkin kamu yang sedang berada di luar kota, luar negeri, atau kamu yang jauh dari keluarga, mungkin kamu saat ini merasakan kerinduan yang amat sangat dengan kampung halaman. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.